kan ada sekolahnya kan, jadi kan kerja sama sekolah kan. Di sekolahnya, di kelasnya itu, yang semuanya orang Jerman. Gua the one and only Auslander dan Asia. Jadi 30 orang, satu kelas 30 orang. Gua satu-satunya Asia dan Auslander. Jadi semua mata tertuju pada gua semua waktu gua masuk. Ini ngapain orang kecil kesini gitu. Mata sipit ngapain kesini gitu. Gila sih. Rantau Podcast. Ini buat peraturan Ausbildung di industri itu jarang ya? Jarang sih. Buat sekarang gimana peraturannya? Apakah bisa? Gue nggak tahu. Tapi rata-rata emang kalau teknik emang Jerman sih. Kalau nggak orang asing lahir di sini. Soalnya kalau misalkan emang gue inget-inget gitu kayak cuma lu doang yang Ausbildung di industri teknik itu. Iya. Gue nggak kenal sama anak-anak Indo yang lain. Iya. Gila sih. Gue juga belum nemu. Mungkin lu satu-satunya di sini. I don't know ya. Maybe. Makanya itu terus ya udah. Yeah. Drama lagi waktu itu masuk ada awal sekolah pertama. Gua inget banget tuh dipanggilkan semua namanya kayak SMA gitulah di kelas 1A, 1B, 1C gitu kan. Satu kelas kan 30 orang. Iya. Dan itu duduknya masih kayak SMA satu bangku 2-2 gitu kan. Kalau 30 orang otomatis kan satu bangku pasti ada temannya dong. Betul. Dan lu tau gak, gue masuk kelas gak ada dong yang mau duduk sama gue. Serius. Oh gila, dikucilkan. Serius, ya gak ada. Harusnya kan satu orang duduk sama gue kan. Dia betul. Terima sendiri duduknya, gue sendiri. Iya. Bangke kan. Gak mau. Terus akhirnya gurunya masuk, mata pelajaran pertama gurunya masuk. Tuh kenapa lu duduk di belakang paling sendiri? Maju sini sama gue gitu. Ya udah akhirnya duduk sama gue dengan terpaksa. Gila itu gue. Kesel sih. Gue antara senang sedih campur aduk sih waktu itu. Gue sedih sih kalau misalkan kayak gitu. Gue seneng bangganya gue bisa masuk di situ. Gue sedihnya dikit. Iya. Gila gitu bener-bener dramanya. Itu di kota gede atau enggak waktu Ausbildungnya? Lumayan sih. Lumayan kota gede. Iya, lumayan gede. Ya enggak gede-gede banget sih tapi lumayan. Kalau misalkan di kampung ya bukan kampung sih kayak. Kalau misalkan di desa-desa orang-orang kayak gitu tuh ya gue masih ngerti gitu banyak yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan di kota gede orang kan lebih open mind di desanya. Iya. Nih, makanya tapi ya setelah itu maksudnya gini, bukannya sombong. Gua kan termasuk agak pintar dan maksudnya bukan pintar sih, gua menang duluan lah di Indonesia, udah kuliah dan sebagainya. Betul. Jadi pelajaran itu gua udah gampang lah, mate dan fisik dan sebagainya, teknik gitu kan. Cuman beda bahasa doang, tapi kan secara rumus dan whatever kan sama kan. Sama, betul. Bukannya gua sombong ya, gua show off dong di situ. Langsung mereka mau berteman sama gua. Bangke kan. Luar biasa nih. Iya, langsung, "Weh, lo bisa, weh." Jadi di sini kan misalkan gurunya apa aktif jawab betul, gitu kan. Gue aktif itu. Pokoknya pelajaran yang hitung-hitungan ya, gue emang aktif. Tapi kalau pelajaran kayak Gemeinschaftkunde, Wirtschaftskunde, ya udah gue udah. Iya. Belajar partai-partai, yang mana gue tahu belajar partai di sini. Belajar fisika, sejarah, belajar agama juga di sini. Gue udah diam aja. Gitu sih. Dari situ ada beberapa teman. Iya. Bagus sih emang harus kayak gitu. Jadi jangan diam aja. Tunjukin kalau misalkan sebagai serius perantau di sini lu harus bisa gitu. Iyalah, kira lu injek-injek gua, lo kira gua bego. Tapi sedih juga sih di sini tuh di Jerman ya. Nggak semua orang baik sih, kayak nggak semua orang di sini tuh baik gitu. Ada beberapa orang yang mungkin ya kita sendiri harus bisa kayak nunjukin gitu ya. Kalau misalkan lu kayak gitu ke gua nggak bisa kayak gitu. Iya. Gitu sih. Tapi seru. Terus di sana tuh selama Ausbildung lu belajar apa aja di sana? Ya tentang teknik. Gue kan Ausbildung akhirnya teknik industri ya gue ya kalau di Indonesia. Jadi akhirnya sejurusan dengan background gue di Indonesia gitu. Terus ya udah belajarnya ya tentang permesinan lah. Jadi semuanya cowok, di tempat kerja semuanya cowok, di sekolah juga semuanya cowok. Enggak deh, ceweknya 2. Sorry, dari 30 orang tuh ceweknya 2. Tapi tau lah cewek-cewek teknik kayak apa kan. Sedih gitu. Itu sih. Terus ya udah belajar. Sebenarnya secara pelajaran itu hampir sama dengan kuliah gue di Indonesia. Cuma beda bahasa doang gitu loh. Terus gue di Indonesia juga pernah kerja juga kan. Itu ya udah kerjaan. Intinya di pekerjaan gue udah easy lah gitu loh. Bukannya sombong tapi ya udah mana pengalaman itu doang sih. Betul. Kalau misalkan dari sistem belajar gitu di Ausbildung kan pernah kuliah juga di Indonesia. Yang paling bedanya tuh di sini apa tuh? Aktif. Kalau di Indonesia pasif.
metode pembelajarannya. Harus diintegrasi dulu sama dosennya. Makanya itu. Ditanya gitu baru menjawab. Di sini ada pertanyaan, semua angkat tangan, gila. Gue langsung, ya udah dari situ gue aktif. Karena di sini kan gue baru tahu ya penilaian di sini. Gue gak tahu kalau kuliah ya, kalau di Ausbildung itu, misalkan gue nilainya 1, tapi gue nggak aktif, itu tetap aja nilainya di akhir gue dapat 2 apa 3. Karena disatukan nilai lu ujian kasarnya ulangan atau kuis atau ujian tertulis itu nanti kasarnya di ijazah akhir itu atau di rapotnya kasarnya itu apa yang lu dapat itu bukan jadi akumulasi dengan keaktifan lu. Misalkan gue pernah nih pelajaran agama, gue kan tipikal orangnya suka menghafal kan. Jadi apa yang di buku itu ya udah gue hafalin mati sampai mintanya keluar, gue tulis setitik-titiknya gue tulis sama persis gitu. Gue pernah di Ausbildung pelajaran agama dapat 100 nilainya 1 bener semua. Tapi di ijazah di rapot kasarnya gue dapat 2,5. Gue protes dong sama dosennya gitu. Kok gue dapat 2,5 nih nilai ujian gue 1? Dia buka keaktifan lu 4 tambah 1 5 bagi 2 2,5. Udah gue langsung. Gila sih. Oke, karena gue nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya, nggak pernah jawab waktu agama. Serius. Jadi dari situ gue, wow, oke. Lumayan ini sih, lumayan kayak ekstrim juga sih. Iya. Kalau kuliah beda sih. Ya, gue nggak tahu makanya gue kuliah di Jerman. Kuliah tuh cuma nilai ujian doang. Ya iya itu. Diiniin. Lumayan sih. Iya. Tapi setelah lu tahu itu kayak gimana tuh? Kayak lebih sering aktif? Atau misalkan itu udah semester akhir? Itu udah terakhir sih. Sayang banget. Enggak sih, gue gitu. Maksudnya gue seaktif-aktifnya gue tetap kalah dengan yang lain. Kalau misalnya pelajaran agama, politik itu gue nggak paham. Itu bukan bidang gue nggak tahu politik sini, nggak tahu sejarah sini. Apa yang mau gue ungkapkan? Betul. Kalau ujian kan gue bisa belajar, materinya ini ya udah gue hafal mati 100 kali gue bisa. Tapi kalau gurunya nerangin gini, ada ide bla bla, ide apa di kepala gue tentang politik Jerman? Nggak ada. Partai-partai SPD whatever nggak tahu gue. Betul. Iya. Kalau misalkan itu bukan passion lu sih kayak susah sih buat bisa lebih aktif di kelas kayak gitu. Tapi kalau matematika, fisika, gue langsung nomor 1. Iya. Kayak mereka, gue ingat banget awal-awal Ausbildung tahun pertama itu pelajaran gue lupa kayak pelajaran metalurgi, tau nggak lu? Itu tentang apa itu? Tentang bahan-bahan material gitu untuk besi, baja, whatever kayak gitu. Tuh terus mereka tuh orang Jerman, otomatis kan masuk ke Ausbildung kan dari Realschule atau dari Hauptschule gitu kan. Ada juga dari gimnasium sih teman gue gitu kan. Kadang tuh mereka tuh nggak tahu loh, misalkan gue nggak tahu lu tahu apa enggak, gue juga nggak tahu ya. Jadi gue nggak mau mengukur rata mereka. Sorry. Misalkan 1 desimeter berapa sentimeter, mereka tuh nggak tau. Serius, bisa yang basic banget. Makanya tuh awal-awal pertama gitu, ya gue langsung angkat tangan terus loh kayak gitu. Jadi kayak misalkan 1 kilo berapa gram gitu. 1 dan sebagainya. Misalkan 1 meter kubik berapa desimeter kubik. Nggak tahu mereka. Gila, itu pelajaran basic padahal. Makanya itu kalau di kita kan pelajaran SMA atau SMP mungkin. Betul. Itu makanya, gue menang telak di situ. Gila, makanya dosennya langsung, gurunya langsung, suka nih. Ini Asia ini pinter juga. Tapi emang gue tanya teman-teman gue orang Jerman, emang dalam tanda kutip mereka tuh takut dengan Asia karena Asia itu menang untuk hitung-hitungan gitu, untuk sains lah kasarnya gitu. Lu sempat tanya ke mereka gak sih? Kenapa mereka gak tahu gitu? Apa mereka gak belajar di sekolah? Enggak, gue kan nanya. Bodo amat. Yang penting gue nomor 1. Ya bilang gue orangnya alpha kan. Gue pengen show off gitu. Tapi untuk yang science ya. Untuk mate dan fisik dan tentang teknik gitu sih. Buat Ausbildung sendiri tuh kayak berapa tahun sih? Lu kayak aktivitasnya apa aja? Kerja sama belajar kan ya? Iya, jadi Ausbildung tuh mungkin orang-orang atau kebanyakan agen-agen di Indonesia mereka bilang Ausbildung itu kayak D3 karena kan rata-rata 3 tahun. Tapi tidak semua Ausbildung 3 tahun. Karena mereka bilang kayak diploma atau D3 itu karena untuk gastronomi, hotel, restoran dan untuk Pflege tadi itu emang rata-rata 3 tahun. Jadi mereka tahunnya kayak gitu. Tapi untuk semua teknik itu minimal 3,5 tahun. Jadi gua 3,5 tahun. Kalau untuk teknik gigi bisa 4 tahun. Jadi tergantung jurusan benar. Jadi tidak semua Ausbildung itu 3 tahun. Itu sih. Ya. Gitu. Buat magang kerjanya sendiri lu kayak gimana? So far kerjaannya? So far so good.
So good. Dibilang gue kerjaan gak ada masalah. Iya. Bosnya suka sama lu sih, diperjuangin. Diperjuangin banget. Toleransi banget bosnya. Maksudnya gini kan, gue gak makan babi kan. Terus misalkan di Baynax Fire di malam perayaan Natal gitu. Sebelum Natal ada makan-makan ya, semua kumpulan di perusahaan itu. Makan di mana, di restoran. Jadi 1 hari sebelum Baynax Fire itu dia manggil gue, Windy ke atas. Aduh mampus, gue udah drama lagi gitu kan. Apain lagi? Ditanya, lu mau menu apa? Ditanyain. Karena ini ada babi bla 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 bla. Lu vegetaris mau nggak gitu, sampai segitunya. Ya udah akhirnya ya udah buat lu vegetaris ya, oke. Bagus. Sampai sedetail itu dia itu. Toleransi dia. Toleransi. Yeah. Terus waktu hari H, gue nggak ditawarin alkohol. Dia tahu, ini buat lu air aja, mineral water gitu. Oke. Gue nyicip dikit boleh lah. Dicipin. Nyicipin dong. Sama kayak tape rasanya. Iya makanya itu gue. Kok pada orang-orang pada doyan ya kayak gini ya, gue baru minum kan di sini kan gitu loh. Oke, iya. Tapi bos gue emang toleransi. Dan teman-teman gue juga pada tahu. Lu kan gak minum, ngapain lu minum gitu. Gila. Terus yang bikin gue awesome banget untuk orang Jerman. Jadi teman kerja gue di Ausbildung ya. Nah waktu itu pas puasa. Gue gak puasa. Teman gue tahu gue muslim kan. Gue makan dong waktu itu. Windy kenapa lu makan? Emang kenapa? Ini kan Ramadan. Dia tahu Ramadan loh. Lu kan muslim. Iya, tapi kan waktu itu Ramadannya waktu summer, jadi buka puasanya sampai jam 10 malam kan. Gue bilang, gue gak kuat bro, gak ada alasan. Lu muslim, lu harus puasa. Gak ada alasan ini summer mau buka puasanya sampai jam berapa, gak ada excuse. Dia bilang gitu. Dari itu gue langsung terpukul banget tuh. Tapi luar biasa sih, Amin. Orang Jerman loh yang bilang kayak gitu. Iya. Lu kalau muslim ya lu harus puasa. Kalau Ramadan gitu. Jarang-jarang kalau misalkan orang Jerman kayak ngomong kayak banget. gitu. Iya, care banget, sumpah. Iya. Gue amazed banget waktu itu. Gila nih orang. Gue langsung merasa berdosa waktu itu. Tapi setelah itu kayak puasa kan? Setelah dibilangin kayak gitu. Bolong-bolong sih. Bolong-bolong. Karena kan jam 10 malam dan kerjaan gue kan fisik kan. Maksudnya di mesin dan berat lah. Dan lu tahu kan pabrik panas kan gitu. Betul. Iya. Apalagi summer kan. Di sini kan gak ada AC kalau summer kan gitu loh. Mereka cuma buka jendela doang, tetap panas. Aja. Iya kayak sauna. Panas gitu. Iya itu. Iya. Ya udahlah. Sama sih normal sih kayak di sini ya kalau misalkan summer puasa ya bolong-bolong sekuatnya aja. Tergantung. Biasanya dibayar waktu winter kan ya, lebih pendek. Betul. Tergantung niat sih. Tapi godaan setan lebih banyak. Apa nih yang menggoda-godaan setannya nih? Bisa diceritakan. Lanjut Nanti dulu kesini. Ya. Itu part 2. Buat aktivitas Ausbildung gitu ya. Nah lu juga di sini di Jerman sempat aktif juga di YouTube kan? Ya. Jadi YouTubers. Itu pas Ausbildung kan? Ausbildung tahun ketiga mau lulus. Karena apa? Mau tanya apa dulu? Nah, gue pengen tahu kenapa bisa mutusin buat ini aktif di YouTube dulu? Apa yang jadi motivasinya? Gua tipikal orang yang apa ya bisa dibilang banci kamera. Gua akuin, gua banci kamera. Gua tipikal orang yang suka bukan suka show off sih, bisa dibilang apa ya? Suka ngasih informasi juga. Motivasi. Ya oke, sosok motivator ya, sosok motivator gitulah. Jadi gue itu suka berbagi, terus akhirnya gue pengen ya udahlah, gue berbagi cerita tentang pengalaman gue. Iya. Kenapa gue nggak nge-YouTube waktu au pair? Ya gue masih berapa tahun di sini. Itu susah sih kayak. Iya. Nggak bisa. Makanya kalau udah Ausbildung kan gue ada beberapa pengalaman FS-shot, au pair, terus Ausbildung whatever gitu kan. Ya udah. Akhirnya dan waktu itu gue jujur ya, nothing tulus, gue nggak berharap monetize, nggak berharap money dari YouTube, nggak berharap populer, nggak berharap semuanya lah. Pokoknya intinya gue pure untuk berbagi informasi. Yeah. Tapi alam berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, akhirnya boom, terus ya udah. Tapi bagus banget sih, kayak dulu apresiasinya informatif, terus juga apresiasi orang tuh bagus banget buat channel lu kan. Iya. Dan juga menurut gue itu kayak dulu tuh masih sedikit orang yang bukan bisa sih kayak ngasih informasi tentang apa yang lu kasih gitu ya, jarang gitu ya. Karena gue ingat waktu gue dulu itu
yang booming baru prank, makan-makan, jalan-jalan. Dan gue nggak bisa kayak gitu. Ya udah gue pengen mencari market gue sendiri. Betul. Dan itu masih minim. Dan mungkin ada beberapa orang dan gue orangnya kan konsisten ya. Ya udah gue dengan konsisten itu mungkin YouTube ngelihat ya udah akhirnya sempat terkenal waktu itu. Sempat terkenal. Sekarang udah enggak. Kenapa sekarang enggak aktif lagi di YouTube? Bisa diceritakan? Karena punya kesibukan lain. Tapi ini kembali lagi ke YouTube. Maksudnya gue upload di Instagram juga, Twitter story itu enggak, TikTok sama di YouTube. Gitu. Kalau emang kemarin sempat vakum sih, tapi ini udah mulai upload lagi. Rajin-rajin lah. Aktifin lagi YouTube-nya. Iyalah. Sayang monetize-nya. Lumayan penghasilan per bulan. Walaupun sekarang nggak terlalu banyak tapi lumayan sih. Emang saku lah buat jajan, buat traveling gitu kemana. Iya. Kalau dulu emang lumayan sih dari YouTube. Dan bagus juga sih kontennya. Jadi lu tuh dulu kontennya kan kayak sharing tentang pengalaman-pengalaman orang Indonesia yang di sini kan, yang entah itu yang au pair, FSJ, Ausbildung dan yang lain-lain gitu. Ya kasarnya kayak podcast sih. Kalau zamannya sekarang sebutannya podcast gitu loh. Kalau zaman gua dulu kan nggak ada kan podcast. Belum ada sih. Cuman interview lah kasarnya. Interview gitu. Iya. Nah tentang YouTube channel gitu, gue kayak pengen tahu rencana ke depan lo sendiri buat channel lo, ada nggak sih kayak rencana khusus pengen kayak gimana? Terus juga pengen ngelakuin apa aja di channelnya? Atau misalkan ada topik dan tema baru di channelnya? Ada nggak? Kalau untuk topik dan tema baru kayaknya maksudnya gini, secara global gue pengen tetap fokus di edukatif. Gue nggak mau berganti ke yang kalau orang bilang itu ada faedahnya gitu. Gue nggak mau membuat video yang tidak berfaedah, walaupun itu lebih gampang ya. Karena kalau gue bikin konten tuh harus menggunakan otak, harus mikir tema apa yang gue ini. Pokoknya harus nggak bisa yang fun gitu. Itu sih. Kalau kedepannya rencana gue ya let it flow aja sih kalau untuk YouTube. Iya. Tapi masih tentang mungkin pengalaman gue atau pengalaman teman-teman orang Indonesia atau orang Jerman di sini. Ya gitu sih. Pokoknya yang intinya edukatif itu sih. Iya. Ya bagus sih. Iya. Mudah-mudahan sukses deh ke depannya. Tambah rajin. Harus sukses dong, bukan mudah-mudahan sukses. Gua nggak suka dengan kata-kata mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan, kalau misalkan gak sukses gimana? Enggak dong, harus sukses. Kalau kita usaha pasti ada hasilnya. Emang sih. Itu tergantung sama diri kita sendiri. Apakah kita mau ngejar apa yang pengen lu capai atau enggak gitu. Harus apa bahasa Sundanya tuh kayak kekeh lah. Kekeh bener. Harus ngotot gitu. Iya. Betul. Dan kata-kata adalah doa kan. Betul. Makanya gue nggak mau denger atau nggak mau bilang mudah-mudahan. Harus sukses. Mindset. Betul. Itu sih prinsip gue. Iya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah puji Tuhan sukses. Dalam segala hal. Tergantung dari kita sendiri bawaannya gitu, kayak ngadapin semuanya kayak gimana gitu. Kalau misalkan lu kayak udah mulai berpikir kayak negatif gitu, kayak meragukan diri lu sendiri, gak bakalan bisa. Semesta gak bakalan ngasih jalan. Mestakung. Apa mestakung? Semesta mendukung. Wih. Lu gak tahu kata-kata wih. Gue udah kayak gak sering update tentang begrif di Indonesia. Enggak, kalau itu udah lama, Mas Takung tuh udah zaman kita awal-awal di sini. Oh ya Tuhan, berarti gue orangnya ketinggalan banget ya. Kalau bahasa gaul sekarang gue juga nggak tahu. Gila. Orang bahasa Jaksel gitu gue nggak tahu juga. Lu tau kan anak-anak Jaksel kayak apa, gue udah nggak tahu. Sama bahasa Inggris. Iya makanya terus ada kata-kata apa gue nggak tahu. Iya. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalkan buat lu sendiri kan ya udah lama juga gitu di Jerman lah, 10 tahun, mau 11 tahun kan tahun ini. Ya belum lama lah, masih lumayan udah lama. Masih ada yang di sini 30 tahun, 40 tahun. Rencananya gitu. Mau tinggal lama gitu ya. Forever sih. Wow, oke. Okay. Forever young. Bisa. Nih, punya tips gak sih buat orang-orang yang kayak pengen datang ke Jerman, terus kayak pengen ngebangun karir di sini? Entah itu mulainya dari au pair atau misalkan FSJ atau Ausbildung. Tipsnya adalah, berasa kayak motivator sekarang. Lu kan motivator wannabe gitu kan. Ya keluarin lah jiwa motivator lo. Ya tipsnya adalah believe in yourself sih. Itu yang pertama. Lu harus percaya bahwa lu bisa. Lu harus percaya bahwa lu bisa sukses. Misalkan yang mau ke Jerman ya, lu harus percaya lu bisa ke Jerman. Apapun background lu, apapun misalkan background finansial atau background keluarga atau orang bilang itu mustahil, impossible. Kalau lu berpikir bisa, pasti bisa sih. Mindset seperti lu bilang tadi. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua,
ya udah, nggak usah dengerin apa kata orang. Iya. Tuh. Terus yang ketiga adalah lu harus bermental baja kalau mau tinggal di sini dan mencoba semuanya. Baik itu mencoba semuanya maksudnya bukan hal yang negatif ya, maksudnya selama gua di Jerman atau buat nanti semuanya mau ke Jerman, peluang itu pasti banyak sekali datang. Peluang dari berbagai bidang lah kasarnya gitu. Iya. Ambil. Kalau emang lu yakin lu bisa, ambil. Kita nggak tahu kalau kita nggak ngambil bisa apa enggak atau hasilnya bagaimana. Ambil aja, masalah nanti gagal atau enggak urusan yang di atas kasarnya gitu loh. Betul. Gitu sih. Itu yang gue lakuin. Yeah. Makanya orang selalu bilang, lu hoki ya, lu enak banget ya hidup di Jerman. Lu punya apa-apa ya di Jerman. Lu punya apa-apa yang lu mau ya. Ya karena gue ngelakuin yang ada usahanya, ada kesempatan dan ada iya. Kesiapan. Itu yang namanya hoki, kesempatan dan kesiapan kan. Betul. Gua siap, tuh kesempatan datang, ya udah. Makanya orang bilang lu hoki banget, ya udah, it's okay. Yang namanya keberuntungan, kalau misalkan lu nggak ada usaha sendiri, susah sih kayak bisa dapet yang pengen lu mau gitu. Coba bayangin kalau misalkan lu cuma ngandelin keberuntungan lu aja gitu tanpa ada usaha sama sekali, lu nggak bakal dapet loh apa yang lu mau. Iya, paham gue. Ya kasarnya gini lah, apa kayak misalkan jodoh harus dikejar. Kalau lu tidur doang di rumah, mana dapat. Iya. Mana Ya. bisa kenal sama orang. Iya. Ya, makanya rajin kayak lu keluar gitu ya. Ya gue keluarnya beda-beda sih ya, makanya itu tergantung kemana. Tergantung keluarnya kemana dulu ya. Gue jujur ya, gue bisa ke segala arah sebenarnya. Iya. Jadi kayak misalkan, nanti aja itu di part kedua di YouTube kedua. Jadi ceritain aja di sana, jangan di sini aja. Jangan di sini. Jangan di sini. Gitu ya udah pokoknya intinya don't give up sih. Apapun yang terjadi di sini jangan menyerah dan ya udah. Jangan percaya dengan orang. Iya. Maksudnya lu harus bisa berdiri di atas kaki lu sendiri. Karena kalau misalkan lu susah, nggak ada yang ngebantu di sini, hanya lu sendiri. Itu sih, itu pengalaman gua. Ini kali ya, jangan terlalu tergantung sama orang lain. Iya, makanya itu, jangan tergantung sama orang lain. Lu lain. harus tergantung sama diri lu sendiri. Ya. At the end of the day, yang bisa bantu lu ya lu sendiri. Iya. Apalagi misalkan nanti di Jerman, pastilah suatu saat misalkan kalian mau ke Jerman pasti ada krisis atau kendala di finansial, itu pasti. Ya udah, lu harus bisa ngadapin itu semua dan saran gua kalau misalkan yang baru-baru ke Jerman, nabung dulu deh. Sama gue juga dulu waktu oper tuh enggak. Gue nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah foya-foya, serius. Ya. Makanya orang bilang duit lu banyak, ya gue nabung. Gue baru akhir-akhir ini gue traveling kemana-mana. Kalau misalkan sekarang kan udah beda cerita gitu loh. Ada penghasilan tetap, lumayan gede gitu. Kalau dulu kan dari mana gitu penghasilannya selain itu. Makanya itu. Iya. Jadi harus punya plan ke depan sih. Lu mau ngapain dan duit itu harus butuh sih kalau lu di Jerman. Prioritas sih harus lihat. Prioritas pertama sih. Pertama apaan? Iya. Iya. Bukan untuk masalah visa doang ya. Maksudnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Kita nggak tahu bakal butuh duit atau enggak nanti misalkan ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Iya, benar. Itu sih. Luar biasa. Itu yang selalu gue terapin. Makanya gue itu nggak pernah bilang atau nggak pernah terjadi pada hidup gue, aduh akhir bulan gue nggak ada duit. Nggak pernah seumur hidup gue. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah. Karena kebanyakan orang kan, akhir bulan nggak ada duit. Akhir bulan gue nggak pernah. Serius. Bukannya sombong ya, tapi nggak pernah. Serius. Lu lihat apa kayak lu nabung gitu sih? Nabung gitu. Karena gue nabung. Lu planning dengan baik-baik. Iya, manajemen keuangan gue baik sih. Sangat baik. Bagus sih. Sangat-sangat baik. Dulu gue susah sih. Dulu gue juga susah, tapi kan tidak sampai susah. Kalau sekarang enggak. Dulu waktu kuliah emang susah. Ya pasti. Tapi ya apa ya kayak kerja sambilan sana sini tuh bisa ngebantu banget sih. Ya pasti. Lu pernah gak sih kayak hidup susah? Lu kira gue lahir langsung tajir? Langsung brojol, ini duitnya banyak banget. Pernah hidup? Ya pernah lah. Kan maksudnya di balik gue yang sekarang pasti kan banyak sekali tangisan gue lah. Atau kerja keras yang tidak, even keluarga gue gak tahu apa yang gue lakuin. Gitu loh. Kayak kerja part time ya gue banyak lah. Gue jadi tukang kebun, gue kerja di McD, gue kerja jagain anjing, gue di panti jompo. Gue di panti jompo juga pernah. Part time ya. Part time. Tapi cuma berapa hari doang. Habis itu gak betah. Gitu sih, semua gue lakuin.
Tapi demi survive di sini itu Demi wajib survive. sih. Kalau misalkan lu nggak ada mental kayak gitu, lu bahkan susah hidup di sini. Iya. Dan lu nggak bakalan siap sama sekali gitu. Seberapa lama lu tinggal di sini? Yang penting jangan gengsi sih. Iya. Itu kuncinya. Betul sekali. Semua pekerjaan di sini tuh sama aja sih. Yang penting ngasilin duit. Iya. Nggak usah Dan gengsi. halal juga Dan kan. halal, iya sih. Dengan usaha sendiri gitu. Iya. Gitu Iya. sih. Itu saran gua. Nggak usah gengsi di sini. Betul. Ini satu pertanyaan yang pengen gue tanyain banget ke lu. Kalau misalkan kayak ngulang dari awal gitu ya, lu datang sini prosesnya ikut au pair, FSC, terus Ausbildung, terus sekarang kerja juga kan. Kalau misalkan dari diri lu sendiri, ada nggak sih sesuatu yang pengen lu pengen dirubah gitu dari kisah perjalanan lu gitu kemarin-kemarin? Kalau punya opsi ya. Ya. Gua tipikal orang yang tidak pernah menyesal apa yang sudah gua ambil dalam hidup gua. Tapi kalau misalkan waktu bisa diulang kembali, gua tidak akan menghabiskan banyak waktu gua di Indonesia. Dalam artian, kalau emang gua dari dulu tahu informasi tentang Jerman waktu dari kecil, gua lulus SMA gua langsung ke Jerman. Jadi au pair atau whatever lah gitu. Nggak perlu gua kuliah dulu di Indonesia, kerja dulu di Indonesia gitu sih. Itu sih misalkan waktu bisa diulang kembali, gua mau ngelakuin itu. Jadi tidak menghabiskan banyak waktu di Indonesia. Bukan jelek karena gua gimana ya, lebih lama tinggal di Indonesia daripada di sini masih 10 tahun. Tapi opsi dan bisa dibilang keberuntungan, kesuksesan gue itu lebih nyata di sini daripada di Indonesia. Iya. Itu sih. Padahal gue lebih lama hidup di Indonesia. Bagaimana jika gue lebih lama lagi tinggal di Jerman dari dulu misalkan gitu kan. Bagaimana gue sekarang gitu loh. Itu sih kalau misalkan waktu bisa diulang, gue tidak akan menghabiskan banyak waktu di Indonesia. Mungkin lu bisa lebih cepat gitu ngebangun karir juga di sini. Iya. Dan sekarang mungkin lebih sukses lagi dari sekarang. Iya, makanya itu. Iya, kalau misalkan dari dulu. Iya, karena kan lu tahu kan di sini misalkan lulus SMA terus misalkan Ausbildung, setelah lulus Ausbildung gajinya berapa? Setara dengan orang sini kan. Dirupiahkan bisa 50 jutaan lebih tergantung bidang ya gitu loh. Itu dengan anak usia 18-19 tahun loh lulus Ausbildung, bayangin di Indonesia 18-19 tahun gaji berapa? Beda banget. Makanya itu. Ya, gede banget sih perbedaannya antara Jerman sama itu. Indonesia. Sebenarnya bukan kayak ngejelek-jelekin Indonesia itu nggak ada kesempatan dan lu nggak bakalan bisa hidup senang juga di sana. Cuman kan preferensi orang beda-beda gitu ya. Kalau misalkan lu nyaman hidup di sini kayak why not gitu, atau misalkan lu kayak nyaman tinggal di Indonesia kayak gitu juga nggak apa-apa. Ya, it's okay. Iya. Ya semua ada plus minusnya sih. Betul. Kebanyakan netizen gue selalu bilang lu mendewa-dewakan Jerman terus gitu. Bukan mendewa-dewakan sih, tapi gue ngomong realita yang gue alamin gitu. Lu preferensinya lebih sukanya di sini gitu. Iya. Karena dream gue di sini. Iya. Tiap orang punya kayak tujuan, tiap orang punya kayak apa ya? Tujuan hidup gitu yang beda-beda gitu. Kalau misalkan lu kayak tujuan hidupnya pengen tinggal di sini, ya kenapa enggak gitu. Iya. Kadang-kadang emang orang suka ngeributin, nyusahin gitu, kayak apa yang orang lain lakuin. Iya sih, terlalu banyak judgement sih sebenarnya. Tapi it's okay, fine. Di sini juga banyak kok. Iya sih. Sama. Di mana semuanya kayak gitu. Iya. Maksudnya orang berhak menilai kita, tapi kan kita berhak tidak mendengarkan mereka. Iya, betul sekali. Itu yang gue lakuin. Gue mau upload apa di Instagram, gue bodo amat. Yang penting gue happy, yang penting gue suka. Gue mau bugil, terserah, itu Instagram gue kan. Gitu sih. Betul. Thank you banget buat lo yang udah datang ke sini, ke Perantau Podcast, dan bisa sharing cerita hidupnya di Jerman kayak gini gimana. Terima kasih sudah mengundang saya jauh-jauh di sini. Selalu dong. Selalu. Nanti datang lagi kalau misalkan ada rencana buat bikin podcast lagi. Siap. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat orang-orang yang mau ke sini. Oke. Terima kasih Fajar. Sama-sama. Jadi buat kalian kalau misalkan mau pertanyaan, kalau misalkan dari kalian ada pertanyaan buat Windy, terus juga kayak pengen nanya-nanya gitu, nanti bakal gue cantumin Instagramnya dia, bisa di follow. Terus juga nanti di subscribe juga channelnya Windy ya. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Bye. Bye-bye.